Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, anak-anak coba amati gambar berikut. Ya, di gambar tersebut adalah buku-buku cerita. Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayangan? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Nah, buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara N.K. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Dan yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya, membantu anak untuk senang membaca. Dan yang ketiga, membantu anak untuk mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Itulah peran penulis cerita anak. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan kedapatannya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, bayangkan cita-citamu. Lalu, ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Yang ketiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada ayah atau ibumu. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya.
Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Nah, tugas kalian adalah coba kalian mencari gambar makanan khas daerah, kemudian asalnya dari mana, dan keunikan makanan khas daerah tersebut, serta lengkapi dengan bahasa daerahnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang Bu Guru berikan hari ini bisa anak-anak terima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.